Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita di channel YouTube Catatan Irwan Samunu. Kali ini kita bersama dengan PJ Bupati Buton Tengah, Bapak Haji Konstantinus Bugide SH MSI, yang saat ini kita ada di lantai 4. Kebetulan tadi saya kesini naik lift menuju ke ruangan beliau di lantai 4 kantor Bupati Buton Tengah di kawasan perkantoran Labung Kari. Gimana kabar Pak Bupati? Alhamdulillah baik, Ya. Pak Ustaz. Sekarang tidak terasa Pak Bupati ini sudah berada pada hari yang ke-122 menjabat sebagai PJ Bupati. Nah, bisa diceritakan kira-kira apa yang sudah Pak Bupati lakukan sampai pada hari ke-122 ini? Ya, terima kasih. Sesuai dengan amanah dari Bapak Mendagri melalui Pak PJ Gubernur pada saat pelantikan, bahwa sebagai PJ ada 3 tugas yang diberikan. Yang pertama, memfasilitasi pelaksanaan pilkada. Kemudian yang kedua, menjaga netralitas ASN. Yang ketiga, bagaimana memimpin jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah. Nah, di samping itu, sebagai PJ juga kami diperintahkan untuk menguraikan masalah-masalah yang sifatnya nasional. Misalnya terkait dengan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, dan lain-lain. Nah, ini saya kira sebagai PJ, beberapa hal tadi yang menjadi fokus yang akan kita laksanakan, utamanya di sisa waktu yang ada. Ya. Kita ini pejabat transisi. Nah, kan sekarang ini kita lihat dinamika pembangunan di Buton Tengah sebagai daerah otonom baru yang kemarin baru saja melewati hari ulang tahunnya yang ke-10. Nah, Bapak melihat apa dinamika yang terjadi di Buton Tengah pada usianya yang ke-10 ini, Pak? Ya, jadi sejak saya dilantik, memang yang pertama kita harus tahu bagaimana perkembangan masyarakat di tingkat akar rumput tadi, atau dalam bahasanya dinamika masyarakat. Nah, saya memprogramkan yang namanya Jumat Keliling. Jadi setiap Jumat, panjang saya ada di daerah, saya akan berpindah-pindah dari masjid satu ke masjid yang lain. Insya Allah misalnya besok, saya akan sholat Jumat di Sanghyawambulu. Nah, ini pertama kenapa saya ambil hari Jumat, karena itu Jumat berkah. Yang kedua, penggunaan atau pendekatan melalui masjid, insya Allah ketika kita diskusi selesai sholat, insya Allah itu kita masih didominasi pemikiran malaikat. Jadi ketika kita berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di masjid, insya Allah mereka akan memberikan pemikiran, saran, masukan yang memang pemikiran malaikat semua. Artinya yang dalam tanda petik, insya Allah akan bermanfaat untuk daerah dan masyarakat Buton Tengah. Nah, apa yang Pak Bupati bisa tangkap dari program Jumat Keliling ini? Jadi dari program Jumat Keliling yang saya bisa tangkap, memang banyak hal yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Karena saya anggap dengan program Jumat Keliling ini sebenarnya ini langkah ekstra yang kita lakukan. Kalau langkah formilnya itu kan melalui musrembang, menangkap aspirasi yang ada di masyarakat. Kemudian itu menjadi program yang kita buat dalam setiap tahunnya melalui APBD. Nah, program Jumat Keliling ini langkah-langkah yang sifatnya dinamis yang kita coba desain. Sehingga hal-hal yang mungkin tidak tertampung di forum musrembang tadi, yang merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang melalui program Jumat Keliling ini mungkin kita bisa dapat di situ. Dan ternyata betul. Ya. Karena di musrembang itu rata-rata yang hadirkan tokoh-tokoh formil. Tapi kalau di program Jumat Keliling, itu yang hadir yang memang masyarakat secara luas, yang hadir sholat Jumat. Kecuali dia bukan muslim mungkin baru hadir. Artinya ini pertemuan yang bukan direkayasa. Bukan direkayasa. Alami, dan ini memang
apa yang menjadi problem keseharian masyarakat terungkap di situ. terungkap. Nah, ini apakah digilir per kecamatan atau gimana, Pak Bupati? Ya itu tadi saya harapkan 7 kecamatan ini saya bisa jangkau semua. Iya. Alhamdulillah sudah ada beberapa kecamatan yang kita keliling dan ini akan berlanjut terus. Nanti konsepnya itu kita di langkah awal ini kita gandeng dengan program kunjungan kerja saya ke kecamatan. Tapi setelah kita kunjungan kerja di 7 kecamatan, ke depannya itu nanti saya minta teman-teman OPD, kepala OPD setiap Jumat itu menyebar di semua masjid, gitu. Selesai mereka nyebar Jumat, Senin itu nanti kita rapat. Apa yang misalnya saudara Kadis Pertanian dapat dari masjid yang dia Jumat di situ. Iya. Jadi ada boosternya gitu ya. Ada booster. Jadi sentralnya Pak Bupati di booster oleh OPD-OPD tadi. OPD. Sehingga jangkauannya lebih luas. Lebih luas. Nah, ini menarik Pak Bupati karena selama ini kan yang ada dalam paradigma masyarakat itu mereka mau bertemu dengan pejabat atau kepala daerahnya, tapi ini yang terjadi Bapak sebaliknya nih. Ya. Malah mendatangi. Nah, ini inspirasi dari mana nih Pak Bupati? Ya itu tadi, karena memang kita sebenarnya pemerintah ini ada karena masyarakat. Tidak ada yang namanya pemerintah kalau tidak ada masyarakat. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan masyarakat, bukan masyarakat membutuhkan kita. Iya, gitu. iya. Jadi polanya kita harus turun ke lapangan dan itu tanpa sekat. Kalau misalnya ada masyarakat datang di kantor ini kan dia mungkin agak segan-segan, harus melalui beberapa tahapan, harus lapor ke ajudan dan lain-lain. Tapi kalau sudah bupati turun ke masjid, itu sudah ada protokoler di situ. Iya, iya, iya. Mereka bebas menyampaikan apapun, apalagi mereka selesai sholat. Insya Allah apa yang dia kemukakan itu semua dalam tanda petik tadi itu masih bahasa malaikat semua. Jadi tidak harus pakai baju yang rapi, tidak harus pakai sepatu di masjid, bisa langsung komunikasi. Bisa langsung komunikasi. Nah, pengalaman Pak Bupati yang selama Jumat keliling apa yang menarik dari program ini? Jadi ada beberapa masjid pada saat kita selesai sholat Jumat, saya memang melihat bahwa mereka masyarakat Buton Tengah memang punya harapan terhadap pemerintah daerah agar memang bagaimana ke depan hidup mereka, kebutuhan mereka bisa lebih baik. Nah, oleh karena itu saya dalam program Jumat Keliling ini ada beberapa kadis yang memang ikut. Nah, ketika kita dapat aspirasi, kemudian ada masukan dari tokoh-tokoh masyarakat itu, ya saya langsung sampaikan ke teman-teman. Misalnya kemarin di Mausangka, itu salah satu keluhan mereka itu banyak genangan-genangan air ketika hujan itu tergenang. Nah, saya langsung sampaikan ke Kadis PU, coba dicek titik-titik yang disebut masyarakat tadi. Ternyata betul. Nah, insya Allah di 2025 itu kita akan membuat sumur-sumur resapan agar keluhan-keluhan masyarakat itu bisa tertanggulangi. Itu salah satu. Jadi tidak harus tunggu lama Pak Bupati ya? Tidak harus tunggu ada lama. problem langsung ada solusi? Iya, solusi. Nah, tadi Pak Bupati juga menyinggung soal local wisdom. Dan kita tahu bahwa local wisdom yang menarik di Buton Tengah ini ketika ada kepentingan pemerintah untuk melakukan pembangunan. Iya. Dan itu bersentuhan dengan tanah masyarakat, masyarakat itu merelakan itu semua. Nah, gimana Pak Bupati melihat hal itu? Nah, itulah yang kami dari pemerintah Kabupaten Buton Tengah sangat bersyukur memiliki masyarakat Buton Tengah yang religius. Dan dari sisi ekonomi juga kuat. Religiusnya mereka ini sangat membantu kami dalam menjalankan program-program pemerintah. Salah satunya misalnya rencana jembatan Buton Muna di daerah Sangiawang Bulu sana. Masyarakat karena memang religiusnya itu sangat tinggi, sehingga sumbangsi mereka terhadap tanah-tanah yang dibutuhkan oleh pemerintah kaitan dengan pembangunan jembatan itu dia tempatkan sebagai bagian dari pahala mereka. Mereka yakin bahwa dengan dia memberikan tanahnya, mereka akan mendapatkan balasan pahala. Gitu. Sehingga kami 1 sen pun itu tidak keluar uang untuk ganti rugi. Gitu. Jadi tidak harus ada imbauan untuk apa, tapi memang itu dorongan dari mereka secara. Dari mereka. Jadi secara ikhlas mereka menghibahkan tanah-tanah mereka. Dan itu tadi, karena memang dasarnya masyarakat kita religius. Ya, ya. Bahwa sesuatu yang dia berikan dan sifatnya ikhlas,
itu insya Allah mereka yakin akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal jariah begitu ya. Amal jariah gitu. Ini boleh tahu berapa hektar di sana Pak Di Bupati? sana kurang lebih 10 hektar. 10 hektar. 35 hektar. 35 hektar. 35 hektar. Dan ini semua gratis. Gratis. Kalau dinominalkan berapa ini? Dengan NJOP yang ada di sana? Ya jelas dia akan bernilai miliaran. Miliaran. Ya. Dan ini pihak Pemda Buton Tengah sudah menyiapkan lahan itu, tinggal pemerintah provinsi untuk melakukan pembangunan. Lokasi sudah siap. Jadi kewajiban kami Pemda Buton Tengah terkait dengan pembangunan jembatan Buton Muna itu selesai. Sudah selesai. Bahkan dengan sertifikatnya pun sudah Sudah selesai. selesai. Gitu. Ya. Kemudian tadi juga Pak Bupati menyinggung soal kekuatan ekonomi masyarakat Buton Tengah. Yang mohon maaf saja nih Pak Bupati, ada yang mengatakan masyarakat Buton Tengah itu dengan istilah Cina hitam karena kekuatan ekonominya tadi. Gimana Pak Bupati melihat hal tersebut? Ya itulah yang saya bilang, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat Buton Tengah yang memang dari sisi ekonomi juga kuat atau punya kemandirian ekonomi di situ. Iya. Sehingga dengan kekuatan itu, ini hampir saya tidak dapatkan ada keluhan terkait dengan hidup mereka. Oleh karena itu, kami di pemerintah daerah Buton Tengah terkait dengan bagaimana penanganan inflasi dan lain-lain, itu kita tidak akan kesulitan. Salah satu contoh misalnya, APBD kita itu yang hanya 350 miliar. Kemudian pegawai kita itu hanya kurang lebih 2.000. Nah, sementara yang 2.000 ini dibanding yang 120.000, ini 270 M ini untuk menghidupi yang 2.000 tadi nih. Artinya APBD kita itu 30% untuk membiayai pegawai. Nah, bagaimana dengan yang 120.000 yang tidak ada gaji dari APBD? Jadi memang kekuatan masyarakat dalam bagaimana mengembangkan hidupnya, memanfaatkan potensi mereka sendiri itu sangat kuat gitu. Nah, kalau kita bicara soal Buton Tengah dengan kekuatan ekonominya tadi, corak masyarakatnya itu dalam hal ekonomi itu di bidang apa itu Pak Bupati? Masyarakat kita di sini memang karena mungkin didasari alam kita yang keras, terdiri dari batu yang bertanah, sehingga memang mereka betul-betul punya kemandirian yang kuat. Artinya dengan kondisi alam yang sangat gersang, tapi mereka dituntut untuk bisa hidup. Nah, oleh karena itu, saya selalu istilahkan mereka, kecuali tidak ada pasar, baru tidak ada orang Buton Tengah. Dan mereka menyebar dari Papua sampai di Sumatera sana, orang-orang Buton Tengah. Jadi ini bisa juga menambah sumbangsi dana yang masuk ke Buton Tengah dari kekuatan ekonomi mereka tadi yang dari luar tadi Pak Bupati ya. Jadi yang fenomena menarik di Kota Bau-Bau, itu tadi warung-warung 24 jam yang dikenal di Kota Bau-Bau, itu hampir semua itu adalah orang Buton Tengah. Ya. Dan tentu hasil mereka dia bawa untuk dia punya keluarga di sini. Iya, iya. Dia mencari Bau-Bau, bawa ke sini. Sama juga halnya mau Sangka, mencari di Balikpapan, mencari di Papua, uangnya kirim sini bangun rumah. Jadi kalau kita datang ke Mau Sangka, ya rumah-rumah di sana tidak kalah dengan rumah-rumah yang ada di kota-kota besar. Iya, iya. Gitu. Jadi dalam hal ini berarti ada sumbangan dana di luar APBD yang masuk ke di Buton Tengah ini. Sangat besar. Sangat besar. Ya. Nah, dan ini tidak tertutup dari ruang para pelaku ekonomi masyarakat Buton Tengah yang ada di luar. Ya. Nah, kalau Pak Bupati melihat antara APBD kita dengan potensi ekonomi yang mereka dapat di luar, kira-kira nilainya berapa itu Pak Bupati? Sangat besar, karena itu tadi yang saya gambarkan. APBD kita itu DAU itu hanya kurang lebih 350 miliar. Dari 350 miliar itu 270 gaji. Berarti kan tinggal sekitar 80 miliar untuk membagi terhadap sektor-sektor yang lain. Nah, 80 inilah yang sebenarnya sebagai unsur yang memberikan rangsangan kepada masyarakat Buton Tengah untuk hidup. Gitu. Karena 120 itu pun yang 2.000 PNS ini sebagian besar juga masih ada yang tinggal di luar wilayah Buton Tengah. Iya, betul. Gitu. Nah, sementara gaji mereka dari uang APBD tadi.
Berarti memang porsi untuk menghidupi 120.000 masyarakat Buton Tengah, itu berarti yang diporsi di angka 80 M tadi. Jadi walaupun ASN dari Buton Tengah ini ada yang tinggal di tempat lain, tapi sumbangsi ekonomi yang dari luar ke Buton Tengah malah lebih besar gitu ya. Malah lebih besar. Jadi tidak ada kekhawatiran mereka mau tinggal di mana, tapi potensi ekonomi Buton Tengah masih lebih besar. Ya, Nah, Pak Bupati bisa dijelaskan, kan kita tahu Pak Bupati ini menjalankan roda pemerintahan dari setidaknya ada 3 PJ yang sekarang sejak berakhirnya masa pemerintahan Bupati definitif. Dan kita tahu bahwa Buton Tengah itu adalah satu-satunya daerah yang tidak punya pinjaman di antara 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, apa dampak itu semua dengan pembangunan yang ada di Buton Tengah? ya saya kira dengan tidak adanya pinjaman daerah di Buton Tengah yang kemarin itu memang menjadi komitmen Bapak Haji Samahuddin bahwa kita perlu membangun dengan kemampuan kita sendiri. Dan alhamdulillah beliau berhasil 5 tahun memimpin Buton Tengah, infrastruktur jalan khususnya itu hampir sudah teraspal gitu. Dan dengan tanpa pinjaman tadi kita PJ 2 setelah Pak Samahuddin itu kita lebih ada ruang untuk bagaimana penggunaan APBD itu untuk membangun tadi sektor-sektor masyarakat. Dan ini saya kira digambarkan dengan kantor Bupati Buton Tengah, Pak Bupati ya. Jadi boleh dikata ini pemirsa, mungkin saya bocor tipis ini ya, bukan bocor tipis tapi bocor besar ini, bahwa Buton Tengah ini kantor bupatinya yang paling tinggi di antara semua kabupaten kota yang ada di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Muna. 6 lantai Pak Bupati ya. 6 lantai. Dan tadi ini semuanya pembangunan ini dengan mengandalkan APBD Buton Tengah. APBD 1 tahun. 1 tahun. Nah ini kan luar biasa. Dan bocoran yang kedua pemirsa sekalian, bahwa ini satu-satunya kantor bupati yang punya lift. Nah gimana rasanya nih Pak Bupati, kan kalau kita lihat sejak diresmikan ini, saya ada di sini ini sudah hari ke-161 karena diresmikan ini tanggal 12 April. Ya. Nah, sekarang 161 hari berdiri ini kantor bupati. Gimana Pak Bupati melihat simbol kantor bupati yang ada di Labungkari ini? Jadi kantor bupati ini bukan hanya tempat kerja yang nyaman, tapi ini menjadi kebanggaan pemerintah dan masyarakat Buton Tengah. Jadi, sejak dibangun sampai hari ini masih ada saja masyarakat Buton Tengah yang datang berfoto, selfie-selfie di sini. Karena itu menjadi kebanggaan mereka. Dan kenapa 6 lantai, ya, kita memang upayakan bahwa ini sudah bisa mengakomodir kebutuhan dalam melayani masyarakat ke depan. Kenapa kita tempatkan juga ruangan bupati dan wakil bupati di lantai 4 ya, seperti yang Pak Ustaz bilang. Ini kalau lantai 4 itu oleh orang Cina itu dianggap pemali atau sial. Tapi kami anggap lantai 4 itu ya ini justru lantai yang penuh dengan kesempurnaan. Diibaratkan kaki kursi kalau hanya 3 itu pasti jatuh. Nah, dengan 4 kaki ini ya kita harapkan kestabilan dalam memimpin daerah ini akan jauh lebih bagus. Gitu. Nah, bisa diceritakan Pak Bupati ini paling tahu lah dengan Buton Tengah karena sudah mengawali dari Sekda. Nah, gimana Pak Bupati melihat kawasan Labungkari ini? Apakah di sini hanya akan diletakkan hanya kantor bupati atau rencana ke depan seperti apa? Jadi di kita dalam perencanaan tata ruang itu kita sudah letakkan semua. Jadi Labungkari ini dalam konsep tata ruang itu terdiri dari 13 kelurahan dan desa. Gitu. Dimulai dari desa Waliko sana di Kecamatan Go, sampai di desa Lolibu, Lakudo, dan di desa Nipamekar. Nah ini ruang-ruang perkotaan Labungkari. Dan insya Allah ke depan saya kira teman-teman melalui Forum Penataan Ruang Daerah itu sudah mendesain bagaimana konsep Labungkari ini ke depan. Jadi kita tempatkan misalnya rumah jabatan bupati yang sementara kita bangun, insya Allah Desember selesai. Itu di daerah Gonggoma di Lakudo Pantai sana. Itu nanti dia menghadap ke laut dan dia menjadi waterfront city. Gitu. Nanti kantornya ke sini, sudah ada jalan penghubung kita rencanakan di perubahan ini.
Kemudian nanti sekitar ini akan kita bangun. Kita akan desain dengan benteng Bombonawulu yang ada di atas kantor ini. Jadi itu akan menggambarkan kolaborasi antara pemerintahan, budaya dan agama yang ada di Buton Tengah. Ya, wah ini luar biasa nih. Artinya kalau kita lihat ini menggabungkan antara aspek futuristik dan aspek historis. Historis. Jadi masa lalunya benteng Bombonawulu tadi, kemudian futuristiknya kantor bupati Kantor dan bupati. rumah jabatan. Dan ini kan bicara soal kantor bupati, rumah jabatan dan benteng Bombonawulu ini kan bisa jadi landmark ini. Iya. Gimana Pak Bupati melihat konsep ini? Jadi memang kami sadar bahwa budaya yang ditinggalkan leluhur kita ini satu peninggalan yang sangat berharga bagi Buton Tengah ke depan. Oleh karena itu, budaya-budaya yang ada itu kita dorong dan kita bagaimana melestarikan melalui dana-dana APBD. Jadi kita sebenarnya, saya sudah minta Pak Kadis Pariwisata untuk dalam 1 tahun itu festival budaya yang ada di Buton Tengah itu kalau bisa berlangsung sepanjang tahun. Jadi sudah ada kurang lebih 8 festival itu yang bisa kita rancang dan itu bisa berlangsung sepanjang tahun gitu. Ya. Nah, Pak Bupati ini menyinggung soal festival budaya di Buton Tengah yang berlangsung sepanjang tahun dan 8 festival. Nah, problem kita kan selama ini juga terkait dengan agenda, kalender pariwisata. Ya. Nah, gimana Pak Bupati melihat hal tersebut? Nah, itulah yang saya bilang ini harus kita betul-betul didesain. Karena ada kita punya kegiatan festival budaya yang 1 bulan padat, tapi di bulan-bulan selanjutnya kosong. Betul. Nah, ini saya minta Kadis Pariwisata nanti ini diatur. Kalau bisa sepanjang tahun, dari 12 bulan dalam 1 tahun itu minimal 8 bulan ini ada festival yang akan berlangsung setiap bulan. Ya. Sehingga itu akan mendatangkan wisatawan atau mungkin peminat dari budaya itu sendiri. Nah, ini menarik Pak Bupati menyinggung soal aspek pariwisata dan budaya yang ada di sini. Dan kita tahu bahwa Buton Tengah itu adalah negeri 1000 gua. Negeri 1000 gua. Nah, gimana Pak Bupati melihat hal tersebut? Ya, karena memang kita dengan potensi wisata kita yang kekuatannya itu ada di gua. Kalau kita mau menjual pantai, itu hampir semua daerah punya pantai. Tapi tidak semua daerah punya gua. Iya. Nah, inilah yang kita membuat tagline negeri 1000 gua. Atau sekarang kita pertajam lagi dengan Paradise on Cave. Artinya surga di dalam gua. Nah, ini kita sudah dukung, misalnya ada gua Laumehi kita, kemudian ada gua-gua yang lain, dan insya Allah mungkin bulan Oktober akan ada event internasional. Para cave diving akan datang di Buton Tengah. Bulan apa Pak Bupati? Insya Allah bulan Oktober. Oktober. Ini. Bulan depan berarti? Iya. Itu ada satu kegiatan internasional yang akan ditempatkan di Buton Tengah ini. Nah, ini kan berarti kita ini petinju lokal tapi opininya internasional. Internasional. Nah, rencananya untuk event internasional ini berapa negara yang akan terlibat nanti Pak Bupati? Itu rata-rata nanti mereka melakukan explore gua yang ada di Buton Tengah, karena ada satu gua itu daerah Teluk Lasongko, itu sudah kurang lebih 4,2 km masuk di dalam itu belum buat ujung. Nah, ini ternyata menarik minat dari para cave diver yang ada di dunia. Gitu. Jadi kita dari pemerintah Kabupaten Buton Tengah sangat mendukung dan memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Ini disponsori oleh para cave divers yang memang sudah terkenal di dunia. Misalnya Mr. Robin itu, Mr. Chong dari Malaysia, mereka yang akan datang ke sini dan akan mengeksplor gua yang ada di Buton Tengah. Ya. Nah, kalau kita bicara soal gua ini dengan tagline negeri 1000 gua atau Paradise on Cave, nah berarti kan bisa kita katakan bahwa ini adalah merupakan ciri khas Buton Tengah dari aspek pariwisata. Ya. Nah, kalau Pak Bupati melihat hal ini dan geliat masyarakat dalam melihat potensi ini gimana sejauh ini Pak Bupati? Ya, saya sebenarnya dengan potensi gua kita ini, saya harapkan ada sesuatu yang didapat oleh masyarakat. Ya. Nah, oleh karena itu
ada satu investor kita dari Kadena yang hari ini sudah membangun semacam cottage yang dari Kelamping di Desa Kamama Mekar. Saya hanya minta syaratnya satu, pemberdayaan masyarakat, termasuk bagaimana memperkenalkan kuliner-kuliner lokal yang ada di masyarakat. Dan alhamdulillah itu diamini dan itu memang menjadi konsep mereka ke depan. Nah, boleh tahu Kadena ini dia dari mana nih Pak Bupati? Kadena ini mereka investor dari Jakarta yang juga punya bangunan yang sama di Pantai Anyer dan di Gorontalo. Kebetulan dia punya owners ini adalah salah satu penyelam gua, Pak Hakim. Dan itulah yang mungkin awalnya beliau datang ke sini melihat gua kita yang ada di Kamama Mekar sana, dan pada saat datang dia tidur di balai desa Kamama Mekar. Nah, mungkin itu yang menginspirasi beliau untuk membangun Kadena Mekar. Dan hari ini sudah mulai viral itu. Bahkan kalau kita lewat Traveloka saja kita sudah bisa pesan lewat Traveloka. Gitu. Karena ini bukan nama kecil ini, Bukan nama kita. nama besar dan dia sudah punya lisensi di seluruh Indonesia. Dan yang beruntung ini Buton Tengah ini. Buton Tengah. Nah, Pak Bupati, kita juga tahu bahwa Buton Tengah itu punya potensi jambu mente. Jambu mente. Nah, gimana Pak Bupati melihat itu? Ya, jambu mente ini memang kekuatan kita itu sebenarnya ada di keterampilan masyarakat kita dalam pengkacipan. Kalau dari segi lahan mungkin kita ini tidak terlalu luas lagi. Apalagi mungkin kondisi jambu mente kita itu sudah mulai tua, perlu peremajaan itu. Nah, ini kita sudah melalui Dinas Pertanian itu kita coba untuk melakukan program peremajaan terhadap jambu-jambu. Tapi untuk memperkuat tren bahwa Buton Tengah terkenal dengan jambu mente, ya ini para pelaku-pelakunya ini memang sudah banyak mendatangkan juga jambu-jambu gelondongan dari luar. Gitu. Tapi kemampuan pengkacipan kita sebenarnya yang kuat itu. Ya. Dan kita juga tidak bisa menutup mata, Buton Tengah ini adalah daerah penghasil jambu mente yang punya kualitas terbaik di Indonesia. Nah, untuk mempertahankan nama besar itu gimana nih Pak Bupati? Jadi kami dari pemerintah daerah mendorong para pelaku UMKM ini untuk bagaimana mente ini betul-betul bisa menjadi andalan kita. Gitu. Salah satunya kita termasuk bukan hanya mente, kami juga tenun. Kita dorong untuk mendapatkan haki dari Kemenkumham. Kemarin kita sudah dapat sertifikat penghargaan dari Kemenkumham terkait dengan IG ikan teri, indikasi geografis ikan teri. Karena selama ini teri nasi itu dikenal dengan teri Medan, padahal sebenarnya itu teri Waburense. Dan kita sudah mengajukan IG namanya, indikasi geografis untuk mendapatkan pengakuan dari negara melalui Kemenkumham, dan ini alhamdulillah beberapa minggu lalu saya sudah terima sertifikat dari Direktorat Hak Cipta Kemenkumham. Artinya lisensinya itu ada di Buton Tengah Pak Bupati ya? Lisensinya ada Buton Tengah. Nah, tadi kita singgung sedikit soal ikan teri ini. Gimana potensi ekonomi kita yang ada di sini Pak? Makanya kenapa kita memprogramkan IG dari ikan teri ini, karena memang potensi ikan teri ini sangat luar biasa. Hampir sepanjang tahun ini ikan ini tidak pernah putus. Bahkan kemarin saya dapat laporan sudah masuk ke wilayah Mawasangka Tengah ini. Awalnya itu kita hanya tahu di daerah Waburense sana. Dengan di depan Mawasangka. Sekarang saya sudah dapat laporan sudah masuk di kawasan Mawasangka Tengah ini, di Teluk Liana Bangga ini. Ini hal yang oleh kami dari Pemda perlu dilindungi dengan itu tadi, lisensi dan mengajukan yang namanya IG tadi, indikasi geografis. Sehingga siapapun nanti Pemda dan masyarakat Buton Tengah akan mendapatkan royalti dari situ. Ya. Nah, Pak Bupati melihat potensi teri kita yang ada di Buton Tengah dan ini punya nama besar di tingkat nasional. Berapa potensi ekonomi kita di sini, Pak Bupati? Rata-rata dalam satu minggu itu bisa dihasilkan sampai 14 ton itu. 12 ton. Ya, oleh karena itu potensi besar ini ya kita harapkan sebenarnya ke depan dengan tadi yang saya sampaikan itu kita mengajukan IG tadi supaya masyarakat kita, utamanya para nelayan teri ini bisa lebih diberdayakan. Mereka tidak hanya sekedar
semacam nelayan biasa yang hasilnya dijual kepada tengkulak atau orang-orang tertentu, tapi ini ke depan kita harapkan tidak hanya diekspor gelondongan, tapi dia sudah bisa dalam bentuk setengah jadi atau mungkin bahan olahan makanan. Nah, kira-kira untuk mengarah ke sana apa yang akan dilakukan pemerintah daerah, Pak Bupati? Itu tadi kita pertama dulu tahapannya kita harus dapat IG-nya dulu. Ketika kita sudah dapat lisensi sebagai daerah penghasil teri, kita tentu ke depannya kita harus lebih ke bagaimana pemberdayaan masyarakat kita, para nelayan kita melalui dinas teknis yang ada, baik dinas perikanan maupun dinas koperasi UKM, termasuk penguatan dari BUMDes yang ada. Iya. Gitu. Nah, menyinggung soal BUMDes. Nah, kalau Pak Bupati melihat BUMDes kita itu rata-rata dia melakukan kegiatan ekonomi di sektor apa itu, Pak Bupati? Nah, ini yang jadi tantangan untuk kita karena rata-rata BUMDes yang hidup ini BUMDes yang simpan pinjam. Iya. Padahal saya harapkan sebenarnya BUMDes kita ini lebih kepada mengelola potensi yang ada di desa itu. Gitu. Nah, ini yang oleh teman-teman dinas koperasi saya mendorong agar bagaimana mereka melakukan pembinaan terhadap para pelaku-pelaku usaha untuk memang bisa berkolaborasi dengan BUMDes tadi. Iya. Nah, menyinggung soal potensi desa, kan Buton Tengah ini ada 7 kecamatan, dan yang menarik juga Buton Tengah ini selain wilayah daratan ada juga wilayah kepulauan. Iya. Nah, apa yang Pak Bupati lihat keunggulan komparasi yang ada di wilayah daratan kita yang bisa digarap oleh BUMDes ini supaya bisa memiliki potensi ekonomi yang besar selain simpan pinjam tadi? Jadi untuk misalnya Talaga, itu langkah awal yang kita lakukan itu bagaimana listrik. Hari ini listrik Talaga itu hanya menyala sampai 14 jam. Jadi nyala sampai mulai jam 4 sore, itu jam 6 pagi sudah padam gitu. Sejak Pak Andi Muhammad Yusuf kemarin PJ, kita sudah rintis melakukan program pengadaan mesin. Bekerja sama dengan PLN, kerja sama operasi. Jadi Pemda beli mesin, kemudian dioperasikan nanti oleh PLN. Insya Allah di November atau Desember, Talaga itu sudah menyala 24 jam listriknya. Listrik ini kebutuhan terkait dengan bagaimana mengembangkan potensi perikanan khususnya ada di Talaga itu. Nah, kalau di daratan sendiri, Pak Bupati melihat apa kira-kira yang bisa digerakkan oleh masyarakat yang ada di sini di 6 kecamatan di daratan ini yang bisa punya nilai ekonomi yang tinggi? Iya, kita memang masyarakat Buton Tengah ini luar biasa. Di samping memang potensi alamnya, juga kita punya potensi tenun, kriya. Jadi ini yang kita dorong dan kita sudah kurang lebih 18 haki untuk kekayaan intelektual komunal. Itu yang kita sudah dapatkan sertifikat dari Kemenkumham. Nah, ini kita masih dorong lagi agar IG tenun itu juga kita bisa dapatkan. Insya Allah di APBD perubahan ini kita sudah anggarkan untuk mendapatkan indikasi geografis tenun. Gitu. Sehingga tidak hanya sekedar para penenun kita menciptakan corak-corak yang khas, tapi dengan IG ini tadi kita sudah akan terlindungi secara hukum. Gitu. Nah, kalau bicara soal tenun, ada berapa kecamatan yang punya potensi di situ, Pak Bupati? Sebenarnya kalau tenun itu hampir semua kecamatan itu punya penenun, tapi yang kuat ini yang ada di Moasangka Tengah ini. Sehingga kita menjadikan itu Moasangka Tengah sentra tenun kita di sana. Dan memang sudah banyak corak-corak yang khas dan khusus itu yang kita sudah daftarkan untuk mendapatkan kekayaan intelektual di Kemenkumham. Ya, nah Pak Bupati, kita ketahui bahwa saat ini salah satu tugas dari Pak Bupati itu adalah terkait dengan pilkada. Nah, dan kita tahu bahwa Buton Tengah ini ada 2 pasang calon, termasuk Wakatobi 2 pasang calon. Dan kita tahu kalau 2 pasang calon itu biasanya eskalasinya tinggi. Nah, untuk menghadapi hal itu, apa yang Pak Bupati akan lakukan? Jadi yang pertama tentu sesuai dengan tugas saya sebagai PJ itu memfasilitasi pelaksanaan pilkada itu sendiri dan menjaga netralitas ASN. Nah, terkait dengan hal itu, 1 minggu setelah saya dilantik, atau tepatnya tanggal 8 Juli, itu saya sudah keluarkan
surat edaran terkait dengan netralitas ASN, termasuk para kepala desa dan perangkat desa. Sehingga ini instrumen saya untuk memperkuat itu, kita membentuk lagi Satgas Netralitas ASN. Jadi tidak hanya sekedar surat edaran, tapi saya juga membentuk organnya untuk mengawal surat edaran ini. Jadi sudah kita bentuk Satgas Netralitas, diketuai oleh Pak PJ Sekda, kemudian isinya itu dari Kepala BKP SDM yang terkait dengan ASN, kemudian ada inspektur, ada Kepala Badan Kespang, kemudian ada Kabak Hukum, kemudian ditambah dengan 3 dinas besar, dinas pendidikan yang punya guru-guru, karena biasa ini para calon ini rayuannya ke guru, ya, termasuk dinas kesehatan dan Kadis PMD yang punya kepala desa gitu. Nah, jadi sudah ada 10 yang menjadi anggota Satgas Netralitas ini. Nah, mereka ini yang saya minta nanti setiap kampanye atau setiap kegiatan pasangan calon itu mereka turun dan memantau serta mengidentifikasi ASN yang kemungkinan bisa saja ada di situ. Ya. Nah, kita tahu kan kalau dengan hari ini itu menuju 27 November itu 62 hari lagi. 62. Artinya ini sekitar 2 bulan. 2 bulan. Nah, tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati sudah mengeluarkan surat edaran, kemudian sudah ada Satgas, dan saya dengar ada rompi juga nih Pak Bupati. Ya. Nah ini maksudnya apa ini? Ya, rompi itu sebenarnya sebagai identitas. Ya. Supaya teman-teman Satgas ini turun ditahu bahwa mereka itu Satgas. Ya. Karena kapan tidak punya rompi, ya jangan sampai mereka tertangkap sama Bawaslu gitu. Ya. Jadi saya bilang punya tanda pengenal dalam bentuk rompi. Dengan tulisan besar di situ, Satgas Netralitas ASN Kabupaten Buton Tengah. Nah, jadi warna hitam kita pilih supaya tidak, itu warna netral. Kemudian tulisannya itu tinta emas. Tulisan kuning emas. Dan ini kan menariknya kan kalau ASN itu waktu kerjanya tertentu Pak Bupati. Ya. Nah Satgas ini kan dia tidak tertentu ini. Bisa jadi hari Minggu, hari luar jam kerja. Karena jam kerjanya kan, nah gimana itu untuk mengatur semua itu Pak Bupati? Jadi teman-teman Satgas ini saya minta koordinasinya dengan Bawaslu. Ya. Jadi koordinasi dengan Bawaslu dan mereka harus menyerahkan juga jadwal mereka nanti ke lapangan gitu, ke Bawaslu. Sehingga teman-teman Bawaslu tahu bahwa Satgas Netralitas ini nanti akan turun ke lapangan, titiknya di sini gitu. Sehingga dengan Satgas ini menjadi tangan Bupati untuk memastikan bahwa tidak ada satupun ASN yang terlibat politik praktis. Dan saya janji 1 kali 24 jam rekomendasi Satgas ini ke Bupati untuk menjatuhkan sanksi itu akan saya lakukan. Jadi ini juga menjadi warning ya bagi ASN untuk jangan coba-coba bermain di air yang keruh gitu. Karena ini repotnya ini ASN ini netral tapi memilih. Ya. Nah beda dengan TNI Polri, mereka netral tapi tidak memilih. Nah ini kan menjadi wilayah yang dramatisir juga nih. Nah kemudian sejauh ini gimana Pak Bupati melihat efektivitas dari surat edaran dan Satgas ini? Ya, jadi alhamdulillah dengan surat edaran dan Satgas ini saya belum dapat laporan atau informasi, walaupun sebelumnya memang ada. Ada beberapa teman-teman ASN, ada beberapa orang yang direkomendasikan oleh Bawaslu, termasuk oleh Komisi ASN, dan itu rekomendasinya menjatuhkan hukuman etik. Dan itu kalau yang namanya hukuman etik, kita tinggal panggil, kita ingatkan kepada yang bersangkutan, selesai. Dan itu kita sudah lakukan. Belum sampai pelanggaran berat Pak Bupati ya? Karena baru pelanggaran etik. Ya. Karena memang pada saat itu belum ada calon, belum masuk tahapan. Ya. Tapi sudah terindikasi. Nah, ini kita sudah panggil yang bersangkutan, kita ingatkan, dan mereka sudah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Nah, kemudian Pak Bupati, kita tahu bahwa Pak Bupati ini kan menjabat untuk masa transisi ke masa Bupati yang definitif. Nah, dalam rangka untuk menuju ke Bupati yang definitif itu, apakah ada program yang Pak Bupati ingin lakukan untuk bisa memberikan dampak yang luas lagi kepada masyarakat? Jadi walaupun sifatnya hanya transisi, tapi saya punya obsesi agar
Buton Tengah yang selama ini dari sisi dalam tanda petik kebutuhan sembako masyarakat, kita selama ini dikenal sebagai daerah yang sifatnya konsumtif. Nah, melalui dana ketahanan pangan yang ada di dana desa itu, kita bisa lebih efektifkan melalui surat edaran yang kita sudah keluarkan kemarin, surat edaran terkait dengan pemanfaatan program plakat atau tindak lanjut program plakat. Plakat itu singkatan dari pemanfaatan lahan pekarangan terpadu. Ini digagas teman-teman dari Dinas Pangan, dan karena kondisi alam kita Buton Tengah ini batu yang bertanah, jadi dia punya media tanam itu di polybed. Saya bilang dana ketahanan pangan di dana desa itu kan 20% dari dana desa. Itu setelah kita lihat 20%, tidak ada yang di bawah 100 juta itu. Untuk satu desa gitu. Itu kali 67 desa. Betul. Ini satu angka yang cukup besar. Selama ini teman-teman desa itu memprogramkan sendiri-sendiri. Ada yang memprogramkan untuk bibit sapi, ada memprogramkan untuk bagang. Nah, saya bilang itu tidak akan tepat sasaran dengan ketahanan pangan. Tapi kalau itu misalnya kita belikan bibit kangkung misalnya. Kangkung itu setiap 21 hari sudah bisa panen. Bayangkan saya bilang kalau semua desa dalam satu kecamatan saja tanam kangkung, yang tadinya kangkung itu kita harus datangkan dari luar, ini kita bisa jual itu. Jadi dia dari daerah konsumtif, kita bisa menjadi daerah produsen kangkung misalnya. Gitu. Apalagi di misalnya di pesantren Al-Amin di Mawasangka, mereka di sana itu sudah dikenal dengan dia punya saraba itu. Dan ternyata saraba mereka ini membutuhkan jahe itu puluhan ton per bulan. Nah, saya tanya ke Pak Ustaznya, kebutuhan jahe merah mereka itu dia masih datangkan dari luar gitu. Nah, saya sampaikan Pak Camat Mawasangka, kenapa tidak melalui program plakat kita ini arahkan masyarakat di sekitar pondok pesantren itu untuk tanam jahe merah itu. Jadi ini betul-betul nanti bisa ada kolaborasi antara pondok pesantren yang menghasilkan saraba dengan masyarakat yang ada di desa itu melalui dana ketahanan pangan. Artinya desa membelikan bibit, itu dibagi ke masyarakat. Sehingga ke depan saya bilang kita akan menjadi produsen juga jahe merah misalnya. Nah, itu yang menjadi obsesi ke depan. Artinya tadi itu walaupun stigma sebagai daerah batu yang bertanah, tapi dengan adanya pendekatan yang tepat melalui plakat ini, paradigma itu akan berubah. Nah, ini sudah berjalan atau gimana, Pak? Sudah berjalan. Insya Allah besok sore itu kita lakukan panen nanti di Kelurahan Mawasangka. Itu memang masih melalui anggaran melalui Dinas Pangan kita. Tapi ke depan melalui surat edaran tadi yang kita sudah keluarkan, ini bisa ada kolaborasi antara Dinas PMD, Pertanian, dan Dinas Pangan ditambah tim penggerak PKK. Supaya dana ketahanan pangan yang ada di dana desa itu bisa lebih terkendali, bisa lebih efektif dalam dia punya perencanaan. Gitu. Nah, Pak Bupati, tadi kan kalau surat edaran terkait dengan netralitas tadi ada sampai dibentuk organnya. Apakah ini juga akan dibentuk organ untuk? Nah, itu tadi salah satu isi surat edaran itu agar Dinas PMD, kemudian Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan tim penggerak PKK itu membuat satu perjanjian kerjasama, kolaborasi 4 pihak ini untuk bagaimana mengimplementasikan program plakat tadi. Kemudian gimana Pak Bupati melihat program plakat ini? Potensi untuk menuju kepada daerah produsen itu berapa besar peluangnya? Ya, sebenarnya tergantung komitmen. Komitmen antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat itu sendiri. Kita di pemerintah daerah kita punya Dinas Pertanian misalnya. Di situ sudah banyak teman-teman kita dari penyuluh pertanian. Nah, mereka ini nanti akan mengawal yang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana cara menanam yang baik. Kemudian program plakat itu sendiri di backup oleh teman-teman Dinas Pangan. Nah, sumber dananya itu melalui dana desa tadi. Makanya Kadis PMD kita masukkan di situ. Kemudian tim penggerak PKK yang akan memberdayakan ibu-ibu yang ada di desa itu. Yang supaya bagaimana tidak usahlah
buat kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Mungkin melalui program plakat ini ibu-ibu tim penggerak PKK untuk memberikan juga edukasi kepada ibu-ibu kita di desa. Jadi ada istilahnya ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Nah, apakah nanti ini secara kelembagaan misalnya dalam bentuk institusi desa itu yang akan langsung dibuat satu kegiatan, ataukah ini nanti di sporadis, Pak Bupati? Itulah yang kalau ini menjadi gerakan yang sifatnya masif di 67 desa, walaupun memang saya selalu minta kita jangan campuri lagi pengadaannya. Ya. Serahkan ke desa mekanisme mereka. Tapi kita mungkin fasilitasi, kita bantu. Kira-kira dari dana ketahanan pangan mereka yang 20% dari dana desa itu mau diprogramkan apa gitu. Nah, itu kita yang fasilitasi, kita bantu. Tapi pengadaannya sendiri ya serahkan ke desa. Jangan sampai ada pemikiran teman-teman kepala desa itu jangan sampai bupati mau ambil untung dari situ. Iya. Kita tetap pelaksanaan mereka. Iya. Kita hanya arahkan, kita fasilitasi. Tolong misalnya desa Kama Mekar, tolong belikan bibit kangkung. Terserah mau beli di mana. Iya. Ya, supaya tidak ada terkesan bahwa ini sudah bupati sudah kerjasama dengan penjual bibit kangkung ini. Gitu. Iya. Nah, kita lepas ke sana semua. Iya. Yang jelas orientasinya program. Program. Bahwa program itu harus berjalan, Iya, berjalan. sehingga ini bisa menjadi sebuah gerakan massal dari semua kepentingan yang ada di desa itu untuk mereka satu. Ibaratnya ada dirjennya begitu. Ada dirjennya gitu. Jadi betul-betul kita bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan. Iya, betul. Yang tadinya mungkin Buton Tengah, ya taruhlah misalnya cabai. Selama ini kan kita harus datangkan dari luar, datangkan dari bau-bau. Bau-bau juga mungkin datangkan dari Surabaya. Sehingga ketika harga cabai bau-bau naik, ya kita kena juga di sini. Iya. Tapi kalau kita sudah tanam di sini, kita sudah hasilkan sendiri, ya kita tidak akan terpengaruh dengan gejolak harga yang ada. Gitu. Iya. Nah, Pak Bupati, kita kan sekarang sudah menuju ke akhir tahun ya, perubahan anggaran, dan kita akan masuk kepada tahun 2025. Nah, apa kira-kira yang akan dilakukan di tahun 2025 nanti terkait dengan poster APBD kita? Iya, jadi tahun 2025 ini tentu kita mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan kita yang ada. Untuk meletakkan dasar bagi bupati dan wakil bupati terpilih nanti. Dan insya Allah bupati dan wakil bupati terpilih begitu dilantik mereka sudah bisa running. Jadi saya selaku pejabat transisi ini menyiapkan itu semua. Jadi mendesain program kegiatan yang memang sudah sesuai dengan aturan main. Termasuk bagaimana kita menata organisasi. Ya, kita sudah mengajukan perda perampingan organisasi di DPRD, sehingga ke depan itu organisasi perangkat daerah Buton Tengah itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Selama ini terkesan itu gemuk. Iya. Nah, dengan kita bisa lebih merampingkan ini tentu ke depannya itu kita akan bisa lebih gesit. Diibaratkan manusia kalau terlalu gendut itu susah, bernapas pun susah. Apalagi yang tumbuh ini lemak bukan otot. Yang tumbuh lemak bukan otot ya gitu. Jadi dengan organisasi yang ramping, yang sesuai kebutuhan, insya Allah percepatan terhadap visi misi bupati terpilih nanti yang akan menjadi RPJMD kita itu akan bisa lebih cepat tercapai. Ya. Nah, ini luar biasa ini gagasan beliau, dan kita tahu memang Buton Tengah ini daerah yang tidak pernah miskin dengan gagasan. Bahkan kita tidak tahu tiba-tiba ada kantornya yang megah seperti ini, kemudian jalannya yang luas. Nah, untuk mengkoneksikan antara jalan dan kantor-kantor pemerintah nanti seperti apa nanti konsepnya Pak Bupati? Jadi memang diibaratkan kantor itu semacam gula. Gula itu kalau kita sudah letakkan di satu titik itu akan merangsang lagi pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk Buton Tengah ini kita memang harapkan pembangunan kantor-kantor itu bisa merata di kabupaten, di ibu kota kabupaten kita. Gitu. Sehingga pemerataannya itu bisa lebih kuat. Lebih kuat. Berarti nanti di samping kantor bupati di Labungkari ini, apakah ada kantor tertentu atau? Ya. Jadi kantor DPRD itu kita sudah bangun di area di bawah ini sedikit. Nah, kemudian nanti kantor-kantor instansi vertikal itu kita sudah hubungkan dengan jalan dari sini. Itu di sekitar rumah sakit ada kantor Polres, ada nanti pengadilan, ada Kodim. Bahkan kemarin kita sudah terima surat dari Pak Dandim
minta lahan 10 hektar untuk pembentukan batalion penyangga daerah rawan namanya, batalion PDR. Dan saya sudah komunikasi dengan PJ Kepala Desa Langkomo untuk minta lahan kita di sekitar kantor dinas arsip dan perpustakaan. Nah, itu pas di tengah-tengah itu, di Mausangka Tengah. Itu batalion PDR namanya, Benar-benar. penyangga daerah rawan. Itu 10 hektar. 10 hektar. Insya Allah kita siapkan. Siapkan. Nah, Pak Bupati, tidak terasa ini diskusi kita sudah hampir 1 jam dan banyak gagasan-gagasan brilian yang disampaikan oleh beliau. Di bagian ujung ini kira-kira apa yang Pak Bupati mau sampaikan kepada masyarakat Buton Tengah agar mereka ini bisa lebih punya harapan ke depan untuk menyambut masa depan yang lebih baik di Buton Tengah? Seperti apa Pak Bupati? Silakan. Ya, jadi harapan saya kepada seluruh masyarakat Buton Tengah, mari kita bersatu padu, bergandengan tangan, membangun daerah kita. Bagi yang petani, jadilah petani yang baik. Bagi nelayan, jadilah nelayan yang baik. Jangan terpengaruh dengan isu-isu atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Mari kita sama-sama membangun Buton Tengah, mudah-mudahan daerah kita bisa maju sebagaimana daerah-daerah maju lainnya. Kita kembangkan potensi daerah kita, insya Allah semua itu akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Ini kalau kita diskusi dan beliau ini 1 jam rasa kurang, karena setiap kali kita menyampaikan soal atau persoalan pasti ada hal yang inovatif yang beliau sampaikan, termasuk tadi dengan program plakat yang mungkin ini tidak pernah dipikirkan bahwa ini kita bisa merubah keadaan dengan hanya 1 program itu saja, dan itu rupanya bisa dilakukan. Terima kasih perhatiannya pemirsa sekalian. Insya Allah kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.